Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Lila akan sedikit menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana cara mencegahnya. Penyakit yang pertama ada AIDS. Ini disebabkan oleh virus. Nah, gambar virusnya seperti ini. Virusnya namanya apa? Human Immunodeficiency Virus. Nah, biasanya penampakan orang yang terkena AIDS seperti gambar berikut. Tidak semua, tapi salah satunya bisa jadi seperti ini. Nah, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Bagaimana cara virus ini itu bisa menular? Yang pertama melalui hubungan seksual, bisa melalui transfusi darah yang darahnya tercemar oleh HIV. Bisa juga melalui jarum suntik atau tusuk tato yang tercemar oleh HIV. Dan melalui plasenta yang terjadi pada janin yang ibunya mengidap HIV. Selanjutnya ada penyakit gonore. Nah, ini disebabkan oleh bakteri. Namanya Neisseria gonorrhea. Ini gambar bakterinya. Bagaimana gejala gonore? Biasanya keluar nanah dari saluran kencing sehingga saat buang air kecil terasa sakit. Dan juga alat kelaminnya terasa sakit atau gatal. Nah, untuk pada perempuan terjadi nyeri di bagian perut bawah dan kadang disertai keputihan dengan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, ada sifilis atau raja singa, ini juga disebabkan oleh bakteri, namanya Treponema pallidum. Di gambar bakterinya, mirip cacing bentuknya ya, panjang. Nah, ini gambar atau penampakan orang yang terkena sifilis. Nah, bagaimana gejalanya? Timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Seperti ini ya, ada luka di daerah sekitar bibir. Misalnya salah satu contoh gambarnya. Untuk gambar yang lengkapnya kalian bisa browsing sendiri. Yang kedua, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Dan juga ada timbul bercak kemerahan terutama di telapak kaki dan tangannya. Di telapak kakinya ada kayak merah-merahnya. Bintil-bintil merah. Bukan bintil-bintil ya, hanya bercak saja. Bercak-bercak merah. Selanjutnya ada penyakit herpes simplex genitalis. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Nah, gambar virusnya kurang lebih seperti ini. Dan penampakan penyakitnya seperti ini. Dia seperti cacar air, tapi dia bergerombol. Bagaimana sih gejalanya? Timbul bintil berisi cairan dan terasa sakit. Bintil dapat muncul di alat kelamin, dubur, ataupun mulut. Nah, alat kelamin terasa gatal dan juga panas. Selanjutnya ada keputihan. Disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, jamurnya penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah, penyakit keputihan ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Cairan itu biasanya berbau tidak sedap dan mengakibatkan gatal di daerah vagina. Selanjutnya ada epididymitis, disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular seksual. Nah, kalau kemarin kalian belajar tentang organ reproduksi manusia dan juga untuk laki-laki ya, laki-laki dan perempuan, nah ini untuk laki-laki. Nah, untuk epididymis yang normal, dia letaknya di sini, dekat dengan testis yang memiliki fungsi sebagai tempat pematangan sperma. Tapi kalau terkena epididymitis, dia akan membengkak seperti ini. Peradangan pada epididymis dengan gejala nyeri dan pembengkakan pada skrotum. Jadi tidak hanya epididymisnya yang membengkak, tapi skrotumnya nanti ikutan membengkak. Dan bisa jadi keluar nanah dari uretra dan terdapat darah dalam sperma. Nah, bagaimana cara kita mencegah penyakit pada sistem reproduksi? Yang pertama, gunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Gunanya untuk apa? Karena dengan bahan dasar yang katun menjaga agar organ reproduksinya itu tetap
kering, tidak lembab, karena lembab itu sebagai sarang mikroorganisme. Selanjutnya, membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Jadi harus dibersihkan. Maka dari itu penting sekali belajar tentang toharoh, caranya bersuci, agar kita terhindar dari penyakit organ reproduksi. Setelah dibilas pun jangan lupa untuk dilap, agar organ reproduksi tidak lembab. Selanjutnya, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Karena biasanya kalau kita aktif gerak, keringat akan lebih banyak. Kalau keringatnya banyak, nanti cenderung membuat area organ reproduksi jadi lembab. Kalau lembab, sarang apa? Benar, mikroorganisme. Jadi sebaiknya mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Kemudian, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena rambut di bagian organ reproduksi yang sudah panjang bisa menjadi sarang bakteri dan jamur. Kemudian, mengganti pembalut sesering mungkin. Ini untuk perempuan. Kalian yang perempuan dan sudah mengalami menstruasi, jangan lupa dan jangan malas untuk mengganti pembalut. Kemudian, menghindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Ini juga untuk perempuan. Jangan terus-menerus menggunakan sabun pembersih. Kenapa? Karena nanti yang mati bukan mikroorganisme yang buruk aja, tapi mikroorganisme yang baik yang juga membantu organ reproduksi kita itu tetap sehat, jadi ikut mati. Jadi tidak boleh secara terus-menerus. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.